pada zaman dahulu kala berdirilah dua buah kerajaan yang bernama Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Sebelum meninggal dunia, Raja Airlangga sempat berpesan agar Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala tidak berperang di kemudian hari. Para petinggi kerajaan akhirnya sepakat untuk mempersatukan kedua kerajaan tersebut dan dengan menikahkan Raden Panji Asmara Bangun dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Dewi Sekartaji dikenal cantik dan memiliki budi pekerti. Kecantikannya yang terkenal hingga seluruh pelosok negeri, terdengar ketertarikannya hingga terdengar oleh seorang pangeran dan istrinya dan tidak lama kemudian kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Pertarungan sengit pun terjadi. Dewi Sekartaji yang melihat kejadian tersebut merasa ketakutan dan akhirnya melarikan diri dari kerajaan. Dia melarikan diri ke sebuah desa terpencil yang sangat jauh dari kerajaan. Dia pergi ke suatu rumah yang sangat kecil dan pemilik rumah tersebut membukakan pintunya yang diketuk oleh Dewi Sekartaji. Dan ibu tersebut mempersilahkan Dewi Sekartaji untuk masuk dan tinggal bersama 3 anaknya, yaitu Kenting Merah, Kenting Hijau, dan Kenting Biru. Selama tinggal di sana, Dewi Sekartaji dipanggil oleh pemilik rumah sebagai Kenting Kuning. Dia selama di sana selalu disuruh-suruh atau selalu menjadi pembantu di sana. Kenting Merah, Kenting Hijau, dan Kenting Biru atau angkat-angkatnya selalu menyuruh-nyuruhnya. Mereka sangat pemalas. Mereka hanya bisa menyuruh-nyuruh Kenting Kuning. Pada suatu hari pertarungan pun selesai. Setelah mengetahui Dewi Sekartaji telah melarikan diri dari kerajaan, Raden Panji Asmara Bangun pun merasa sedih. Dia pun bertekad untuk mencari Kenting Kuning. Dia pun pergi ke sebuah rumah dan dia menyamar menjadi sebagai anda-anda rumah. Dia tinggal di sebuah desa dadakan. Dari desa dadakan tersebut, desa yang ditinggali oleh Kenting Merah, Kenting Hijau, dan Kenting Biru, terdengar ada sebuah pangeran yang dipanggil anda-anda lumut di sebuah desa dadakan. Mereka pun bertekad untuk pergi ke sana. Mereka berdandan sangat cantik, sedangkan Kenting Kuning tetap disuruh-suruh. Kenting Kuning disuruh untuk mencuci pakaiannya. Setelah Kenting Merah, Kenting Hijau, dan Kenting Biru sampai di sebuah sungai, mereka ingin menyeberang, tetapi sungainya sangat luas, dalam, dan sangat curam. Datanglah sebuah ketik yang bernama Yuyu Kakak. Dia pun menawari bantuannya, tetapi mengharapkan imbalan, yaitu dengan menciumnya. Kenting Merah, Kenting Hijau, dan Kenting Biru akhirnya menyepakatinya, dan akhirnya mereka pun sampai di tujuannya. Kenting Kuning yang mendapatkan kabar dari sebuah burung yang lalu dia bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sungai tersebut, Yuyu Kakak juga menawari bantuan tersebut, tetapi mengharapkan imbalan yang sama. Setelah itu Kenting Kuning mengambil cambuk dan mencambuknya ke sungai tersebut, dan terbukalah sungai tersebut. Yuyu Kakak yang merasa takut akhirnya membantunya tanpa mengharapkan imbalan. Sesampainya Kenting Kuning di sana, bertemulah anda-anda lumut kepada Kenting Kuning, Kenting Merah, Kenting Hijau, dan Kenting Biru. Anda-anda lumut tahu mana Dewi Sekartaji karena orang yang memberikan
memberikan apa yang Yuyu Kakang maukan itu bukan Dewi Sekartaji. Setelah Kelenti Kuning sampai, Kelenti Kuning segera bertemu dengan Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut pun membuka penyamarannya, yaitu saya sekarang menjadi Raden Panji Asmarabangun. Akhirnya Raden Panji Asmarabangun bertemu dengan Dewi Sekartaji kemudian.